Saudaraku sekalian, siapakah orang yang disebut sebagai realistis itu? Realistis artinya bersifat nyata atau bersifat wajar. Realistis artinya bersifat nyata atau bersifat wajar. Jadi kalau seorang disebut realistis berarti seorang yang berpikir dan bersikap secara nyata, berpijak pada sesuatu yang sudah dan sedang terjadi, serta yang diyakini pasti berlangsung. Dan inilah cara berpikir yang wajar. Biasanya yang dianggap realistis adalah orang-orang yang memiliki pola berpikir seperti kebanyakan orang lain. Kalau orang lain memiliki pola berpikir A, dia berpola pikir A, berarti realistis. Wajar. Tapi kalau orang lain berpikir A, dia berpola pikir B, tidak realistis, tidak wajar. Tetapi sebenarnya dalam kenyataan hidup ini, seseorang dianggap realistis atau tidak sangat relatif. Tergantung dari sudut pandang seseorang. Bagi orang yang mempercayai Tuhan dan sungguh-sungguh berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan, berusaha untuk mengenal kehendak Tuhan, mempertaruhkan hidup, waktu, tenaga untuk itu, melayani Tuhan tanpa batas, serta fokus kepada langit baru dan bumi baru, orang seperti ini pasti dianggap tidak wajar, tidak realistis. Jujur saja yang biasa dianggap realistis adalah mereka yang menggelar hidupnya hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Meraih cita-cita, memburu fasilitas kebutuhan jasmani, dan hidup seperti kebanyakan orang lain hidup. Itu yang dianggap realistis dan dianggap sebagai orang yang hidup wajar. Saudaraku sekalian yang kekasih, ketika seseorang menutup mata, orang baru sadar ternyata hidup ini seperti mimpi. Seperti mimpi. 70 tahun umur hidup kita sangat singkat jika dibanding dengan kekekalan. Ketika orang menutup mata di bumi ini dan membuka mata melihat lorong kekekalan, melihat negeri yang tidak berzaman, melihat satu jalan yang tiada ujung, orang baru sadar bahwa hidup ini seperti mimpi, saudara. Seperti mimpi. Mazmur pasal 73 ayat yang ke-20. Ada ayat yang kita patut perhatikan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Rupa mereka kau pandang hina. Rupa mereka kau pandang hina. Saudara-saudara sekalian, di dalam bahasa Ibrani, kata rupa di sini terjemahan dari kata selem. Kalau kita membaca Kejadian pasal 1 ayat 26, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa, selem dan demuth. Selem ini dalam bahasa kita di Kejadian pasal 1 diterjemahkan gambar dan apa? Rupa. Coba Kejadian pasal 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita. Menurut selem dan demuth. Saudaraku sekalian, kata rupa dalam teks ini, dalam bahasa aslinya adalah selem, yang menunjuk komponen yang ada pada manusia, yaitu pikiran dan perasaan serta kehendak.
Rupanya wajah di kekekalan nanti diukur dari kualitas jiwa, di mana ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Saya ulangi saudara sekalian, Alkitab mencatat bahwa manusia diciptakan menurut apa tadi? Gambar dan rupa Allah. Selem dan demos. Selem hendak menunjuk gambar dalam arti unsur-unsur atau komponen-komponen yang ada pada Allah juga ada pada manusia. Yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Di sini ada pikiran, ada perasaan, dan kehendak. Nah, Selem hendak menunjuk gambar dalam arti komponen-komponen dasar yang dimiliki Allah juga dimiliki manusia, pikiran, perasaan, dan kehendak. Adapun demos itu keserupaan yang menunjuk kepada kualitas dari selem, kualitas dari komponen-komponen tersebut. Jadi kalau selem menunjuk komponen-komponen dasar yang ada pada Allah juga ada pada manusia, pikiran, perasaan, dan kehendak. Sedangkan demos menunjuk kualitas dari pikiran, perasaan, dan kehendak ini. Luar biasa, saudara ya. Alkitab itu luar biasa. Nah, saudaraku sekalian, jadi ketika seseorang terbangun di kekekalan, suatu hari nanti, seseorang baru sadar bahwa hidup ini seperti mimpi. 70 tahun itu sangat singkat. Ketika orang melihat lorong kekekalan tiada ujung. Ketika melihat negeri yang tidak berzaman. 70 tahun seperti mimpi, saudara. Nah, kalau orang sadar hidup itu seperti mimpi, hanya pada waktu dia sudah mati, pasti terlambat. Rupa mereka kau pandang hina. Selem mereka kau pandang hina. Nah, yang membuat saya agak kurang sejahtera adalah terjemahan kata rupa di teks itu. Kalau penterjemah Alkitab kita konsisten, mestinya diterjemahkan apa? Gambar, tapi di situ diterjemahkan rupa, tidak apa-apa. Maksudnya adalah wajah. Wajah. Jadi begitu buka mata, wajahnya buruk. Selemnya buruk, pikiran, perasaan, kehendaknya buruk. Kenapa? Karena tidak dikembangkan. Kualitasnya rendah. Nah, Bapak Ibu perlu ketahui bahwa manusia pertama, Adam dan Hawa itu memiliki selem dan demos. Selemnya ini sempurna, betul, punya pikiran, perasaan, kehendak, tidak bercacat. Tapi demosnya tidak statis, mengalami progresivitas. Adam dan Hawa, ya, Adam belum sampai tingkat memiliki kualitas yang menyukakan hati Allah, sudah jatuh dalam dosa. Jadi kalau manusia dalam kondisi statis berarti dia produk gagal. Kenyataannya manusia bukan produk gagal, produk yang baik. Hanya manusia tidak mengembangkan demosnya. Sampai pada level tertentu manusia jatuh. Ya. Oke. Ini kalau bicara begini saya kadang-kadang jadi terdorong untuk jadi panjang, saudaraku. Kenapa buah yang dilarang Tuhan di tengah taman itu disebut sebagai buah pengetahuan yang baik dan jahat? Kenapa enggak disebut buah per? Di taman itu ada 3 jenis buah, saudara. Ya. Di taman itu ada 3 jenis buah. Ya. Yang pertama buah yang baik untuk dimakan. Segala jenis buah-buahan. Ya. Segala jenis buah-buahan. Yang kedua, pohon kehidupan. Yang ketiga, pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Nah, yang jahat ini, saudara. Nah, yang ini bukan buah yang dimakan secara fisik. Ini buah yang dimakan, ini konsumsi jiwa. Jadi sebenarnya, saudara, buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu bukan menunjuk fisik. Tapi kalau saudara mau menerima itu sebagai hal yang physically,
Nggak apa, boleh. Jadi kayak anak sekolah minggu waktu kita mendengar cerita makan buah, klek langsung mati gitu ya, atau jatuh. Sebenarnya di Taman Eden itu manusia diperhadapkan kepada tantangan yang luar biasa. Tantangan yang luar biasa apa? Sebab di dalam taman itu ada Lucifer. Iblis dibuang ke bumi. Dan manusia harus memilih apakah membangun understanding-nya menurut perspektif Allah, atau understanding-nya menurut perspektif Tuhan. Mengapa disebut buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat? Sebenarnya manusia diperhadapkan. Apakah manusia mau hidup ya dengan pola berpikir seperti understanding-nya Tuhan atau understanding-nya iblis? Tapi rupanya manusia lebih memilih apa? Understanding-nya iblis. Jadi begitu manusia sudah mengkonsumsi understanding yang salah, lalu melihat ketelanjangan, jadi malu. Sebelumnya telanjang nggak saudara? Telanjang, kok nggak malu? Understanding-nya benar. Ketika understanding-nya rusak, jadi rusak. Oke. Sebenarnya ini bukan pokok pembahasan saya, tapi kalau saya tidak bicara begitu, tidak lengkap saudaraku. Nah, manusia pertama telah gagal. Adam pertama gagal. Ya, Adam pertama gagal. Gagal. Lalu muncul Adam, siapa ini? Tuhan Yesus. Berhasil. Dia berhasil menebus dosa kita, membeli kita. Lalu kedua, jadi teladan. Ini loh manusia yang dikehendaki oleh Tuhan. Selama di dunia ini, mestinya kita memperdulikan wajah jiwa. Tapi banyak orang yang sibuk mendandani wajah jasmaninya dan segala perhiasan lahiriahnya. Sibuk memperkaya diri dengan segala fasilitas. Tidak mengumpulkan harta di surga, yaitu keindahan manusia batiniahnya. Ketika meninggal barulah sadar bahwa dirinya tidak indah di mata Tuhan. Di Lukas 12 kita membaca ada orang kaya yang tidak pernah puas dengan jumlah kekayaannya. Selalu mau menambah besarnya gudang, ayat 16 sampai 21. Mau menambah jumlah kekayaannya. Ayat 21 mengatakan apa? Dia mati hati hari itu. Hai orang bodoh, untuk siapakah hartamu? Hati-hati ibu bapak, jangan mencelakai anak-anak dengan memberikan warisan yang sebenarnya bukan bagiannya. Itu bagianmu untuk Tuhan. Anak-anak harus mendapat warisan pengenalan akan Allah, pendidikan, pola hidup, kerja keras. Itu cukup. Kalau memberikan warisan, berikan warisan yang sepantasnya, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan Anda kasih warisan suka-suka Anda. Ingat ini. Jangan mencelakai anak-anak itu. Hai orang kaya, untuk siapa nanti hartamu itu? Nggak perlu ditanya dong. Untuk anak cucu dong. Kok dipertanyakan oleh Tuhan? Nanti saya khotbahkan khusus kalimat ini. Saya bukan melarang Anda memberikan warisan untuk anak-anak ya. Berikan sepantasnya. Tapi yang penting adalah takut akan Allah, pengenalan akan Allah, dan kemampuan untuk mandiri. Amin. Itu yang penting. Ada orang berlebihan berikan anak ke warisan. You mencelakai anak itu. Berlebihan artinya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bahaya. Nah, saudaraku sekalian, jadi di Lukas 12 ayat 16 sampai 21 itu orang kaya yang tidak pernah puas dengan jumlah kekayaannya. Dia selalu menambah jumlah kekayaannya sampai kematian menjemputnya. Ini sama dengan kisah orang kaya dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Selalu mengenakan jubah ungu dan kain halus. Setiap hari hidup dalam kemewahan. Ia lebih sibuk mengenakan pakaian mewah, tapi tidak memperdulikan manusia batiniahnya, yang ternyata membuat ia tidak layak ada di Firdaus. Tidak bisa dibayangkan
betapa menyesal hati orang kaya ini ketika ia menutup mata untuk selamanya. Ia tidak sempat menoreh kasih dalam jiwanya, tidak sempat menoreh hiasan yang indah di dalam selemnya, saudaraku. Ketika Lazarus datang ke rumahnya, itu bukan bencana, itu lawatan Tuhan sebenarnya. Supaya dia belajar bagaimana menoreh kebaikan di dalam jiwanya. Tapi dia membiarkan Lazarus mati dalam kelaparan. Kedatangan Lazarus itu kesempatan yang ia sia-siakan. Ia menyia-nyiakan kesempatan itu. Sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk melukis keindahan di dalam selem atau jiwanya. Selama ia hidup, ia berpikir, itulah yang wajar. Inilah cara hidup yang wajar. Realistis. Dia tidak melihat realitas secara rohani. Secara God's way. Secara pandang mata Tuhan. Dia tidak melihat realistis secara pandang Tuhan. Hari ini banyak orang tertidur seperti terhipnosis oleh keindahan dunia. Banyak orang terbujuk oleh kuasa kegelapan berfantasi. Tidak memperdulikan kenyataan kekekalan. Mereka merasa bahwa dunia yang dimiliki hari ini adalah satu-satunya dunia yang harus dinikmati sebanyak-banyaknya. Dan tidak memperdulikan kekekalan. Berusaha mengeksploitasi dunia dengan segala keindahannya. Untuk bisa memiliki kepuasan sebanyak-banyaknya. Saudaraku sekalian, orang-orang seperti ini sukar tidak serakah. Sukar memiliki kemanusiaan yang seperti Tuhan kehendaki. Begitu dia bangun, rupanya dipandang hina. Untuk itu saudaraku sekalian harus sadar. Saya kira sebagian saudara juga masih berpikir seperti ini. Anda tidak memiliki sikap realistis yang benar menurut Allah. Tapi realistis menurut dunia di sekitar saudara. Orang-orang seperti ini memang sukar diubahkan, saudara. Sukar diubahkan. Mereka sudah bertahun-tahun hidup dengan pola berpikir seperti itu. Realistis menurut dunia sekitarnya. Mereka tidak pernah mengerti ada dimensi lain dalam menjalani hidup ini. Hidup yang mereka jalani, hidup yang diserap dari nenek moyang. Dan diadopsi, dicontoh dari lingkungannya. Betapa sulitnya mengubah orang-orang seperti ini, saudara. Saya perhatikan orang-orang jauh maupun orang-orang dekat saya. Kadang-kadang saya melihat betapa sulitnya merubah orang-orang ini untuk memiliki sikap realistis menurut Tuhan, saudara. Kalau jujur mereka berkata Pak Erastus itu tidak realistis. Pak Erastus itu aneh. Tapi tidak ngomong begitu yang diucapkan Pak Erastus Gembala sedang kami luar biasa. Semangat. Ya, luar biasa. Semangat melayani. Tapi sebenarnya kalau jujur ucapanmu hatinya begini. Pak Erastus tidak realistis. Aneh. Buktinya apa? Mereka tidak mencontoh sikap hidup saya. Mereka tidak mencontoh sikap hidup saya. Begitu perhitungan dengan waktu, perhitungan dengan tenaga, perhitungan dengan uang, perhitungan dengan perasaan. Memandang orang yang sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan, sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan, tanpa batas melayani Tuhan, dan fokus langit baru, bumi baru, sebagai orang yang tidak realistis. Padahal inilah yang realistis, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, ingat bahwa penebusan darah Tuhan Yesus Kristus, seperti yang ditulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18, supaya kita ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang. Aduh saudaraku, banyak orang memandang orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan ini sebagai berlebihan, fanatik, tidak berpikir logis, tidak realistis, tidak wajar. Apalagi kalau gereja tidak menunjukkan kebenaran. Seperti banyak persekutuan hari ini yang mengajarkan bahwa menjadi Kristen itu untuk menyelamatkan hidup hari ini.
bagaimana disembuhkan dari penyakit secara mudah, diberkati secara finansial, dibebaskan dari masalah-masalah hidup, dan lain sebagainya. Sehingga fokus mereka bergeser. Mereka tidak di jalur yang seharusnya dia jalani. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, saya berbicara ini sekeras-kerasnya kepada saudara. Sekeras-kerasnya. Supaya kita dijagakan. Supaya kita disiumankan. Untuk itu mari kita menyadari, saudaraku sekalian, dua hal. Siapakah manusia dan siapakah Allah. Untuk meneguhkan, menegaskan. Supaya kita bisa berpikir secara realistis menurut Tuhan. Siapakah manusia dan siapakah Allah. Ya, dalam persiapan khotbah saya mestinya saya menjelaskan siapakah Allah dulu. Tapi saya mau jelaskan dulu siapa manusia. Di Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Saudara. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Manusia diciptakan dari debu tanah. Apar min ha adamah. Apar min. From ini min ya. Min ha adamah. Sebenarnya saudara. Semacam sedikit pelecehan. Nama manusia pertama bukan misalnya Robert, Alexander. Tapi dikasih nama Adam artinya tanah. Manusia diciptakan dari the dust of the ground. Debu tanah. Debu tanah. Apar min ha adamah. Tanah. Adam itu artinya tanah, Pak. Catatan ini menjadi penting ketika kita berbicara mengenai realitas hidup. Supaya kita berpikir realistis. Bahwa manusia ini, saudaraku, yang ganteng, yang cantik, yang molek, yang nampak gagah, ternyata debu tanah. Itu renungkan. Orang suka lupa. Debu tanah. Dan debu tanah ini akan kembali menjadi debu. Coba berpikirlah realistis. Kejadian pasal 3 19. Supaya kita tahu tragisnya tubuh kita. Kejadian pasal 3 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Ya. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Saudara. Fisik manusia ini tidak berarti sama sekali jika dibanding dengan nilai jiwa. Ini salemnya tadi. Nilai jiwa. Hidup kita di dunia 70 tahun itu harus mempercantik salem. Jiwa, pikiran, perasaan dan kehendak harus seperti pikiran perasaan Kristus. Pikiran perasaan Kristus itu adalah modelnya. Model manusia yang diingini oleh Tuhan. Tubuh ini akan kembali ke tanah. Sementara kita hidup, tubuh kita ini juga mengalami terus regenerasi. Sel, makan, berganti terus. Tapi degradasi sampai mati. Tetapi jiwa roh ini yang kekal. Ini yang bernilai. Tetapi saudaraku, banyak manusia tidak menghayati hal ini. Ya. Bodohnya manusia hari ini, demi tubuh fana ini, orang mengabaikan nasib atau keadaan kekal roh dan jiwanya. Kalau saya boleh mengutip ucapan Paulus berkata begini, saudara. Sekalipun manusia lahiri aku, merosot manusia batini aku, dibaharui dari hari ke hari. Dan itu yang berharga di mata Allah. Kenyataan yang seharusnya menggetarkan kita ini, saudaraku. Betapa tidak bernilainya tubuh kita. Di dalam Pengkhotbah 12. Ayo kita buka Pengkhotbah 12. Coba kita baca ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Saudara, kalau orang di kuburan, di rumah duka, Anda baru lihat kan realitas itu.
Tapi kalau Anda di hotel berbintang 5, di tempat wisata, tidak mikir sama sekali. Anda perlu berlibur dengan keluarga, ada waktu untuk keluarga, karena anak-anak libur, oke. Tapi Anda jangan lupa realitas. Bahkan orang tua udah mau mati pun tidak terima kenyataan bahwa dia harus mati. Doakan ya Om supaya saya sembuh. Udah 78, sembuh pun nyusahin orang, Pak. Kasihan loh saudara. Udah jelas mau jatuh ini pesawat nih. Masih nggak mikir bahwa dia itu bisa mati. Coba. Tapi kalau orang sudah biasa berpikir dengan benar, akan lebih siap menghadapi segala sesuatu. Bodohnya manusia hari ini, demi tubuh fana, orang mengabaikan nasib kekal roh dan jiwanya. Mereka tidak menyadari atau tidak mau menerima bahwa tubuhnya hanyalah debu. Tetapi menghiasi tubuhnya dengan berbagai ornamen, perhiasan yang menurut mereka membuat bernilai di mata manusia lain dan menyenangkan jiwa. Padahal kesenangan seperti itu adalah berhala yang membinasakan. Anda semakin menghayati kebenaran ini, Anda melihat orang-orang yang gila dengan perhiasan. Itu bukan orang bodoh, saudara. Goblok. Anda bisa memahami perkataan saya ketika Anda mati. Kalau Anda tidak rendah hati, tidak menerima, Anda mungkin berkata, omong kosong itu. Silahkan, buktikan. Buktikan. Tapi kalau Anda tidak mulai bertobat sekarang terlambat. Pengkhotbah pasal tadi 12 dari ayat 1 coba. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Sejak dini maksudnya. Sejak dini ingat penciptamu. Terus. Sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ada saatnya gak ada kesenangan. Gak usah nunggu mati, Pak. Umur 70 tahun saja, makan udah gak bisa. Tidur pun gak nyenyak. Apalagi udah kena stroke. Masuk mobil aja bisa diangkat. Garam gak boleh banyak. Bawang putih kadang gak boleh. Kena angin dikit masuk angin. Aduh, saudara. Sampai tidur di atas kasur embok pun gak boleh. Pakai papan. Karena bengkok. Ininya bengkok. Orang-orang tua banyak yang bengkok. Supaya gak makin bengkok tidurnya gak boleh kasur. Dia harus papan. Biar papan giok. Juga namanya juga papan. Hidup itu jadi enggak. Makin tua itu makin gak bisa menikmati, saudaraku. Sebelum ada hari-hari tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pendeta ini sudah sering lihat orang di ruang ICU. Lebih dari saudara. Kecuali anak dokter ICU. Kalau sudah di ruang ICU baru nyari pendeta. Ngap. Kadang-kadang dia sadar tapi nggak bisa bereaksi. Berapa kali saya ketemu orang-orang yang di tempat yang dijauhi orang itu di ruang ICU atau ruang ICU. Dia melihat muka saya, air matanya langsung serrrr, tapi tidak berkutik. Pernah juga tuh orang mau meninggal nih. Dia lihat istrinya gitu. Sendu. Bapak-bapak. Seolah-olah mau berkata temani aku. Lihat anak-anaknya gitu. Begitu muka saya gini. Terlambat Om. Dulu waktu masih hidup lagaknya kalau dengar khotbah. Kayak gak butuh gitu. Anda jangan begitu. Bukan saya mau dihargai. Ini firman bener. You mesti berubah. Bersyukur loh dengar firman begini. Rata-rata di banyak tempat, di banyak gereja cuman Allah itu baik, luar biasa, dahsyat kamu, luar biasa kamu diberkati. Apaan sih? Nggak ngajarin yang bener. Ajarin dong yang bener. Apa? Kamu debu. Bakar mati. Yang berharga itu manusia batiniamu, selmu. Dandani itu. Bagaimana mendandaninya dengan kebenaran? Nanti saya kasih tahu ke saudara.
Saudara yang ganteng nih, nggak lama ganteng, Anda punya otot belakang kejepit, langsung bengkok begini loh. Wanita paling cantik, begitu ada bisul 2 di sini, habis. Kena kanker, langsung kusut, botak rontok, pikun, botak, modar. Nggak ada hebatnya. Nggak tahu pakai bahasa apa saya mau menjelaskan kepada saudara. Nggak istimewa Anda itu. Tapi manusia batiniahmu istimewa, saudara. Aduh saudara, jangan sombong. Yuk kita bertobat bareng-bareng yuk. Baca terus ayat berikutnya tadi. Sebelum itu Ayat terus. kedua. Ya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap. Tuh. Dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Ini tragis loh. Penjaga itu, satpam security itu ketakutan. Ya. Orang-orang kuat membungkuk. Ini mengerikan. Ada saat begitu. Saudara, sebelum itu datang, ayo kita berubah. Sikap hatimu diubahkan, saudara. Terus? Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur, dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi. Karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan, dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ya. Bapak Ibu mau mendengar kebenaran ini? Saudara mau berubah? Jangan jadi bodoh, saudaraku. Banyak orang demi kesenangan untuk fisiknya mengorbankan bagaimana menghiasi jiwanya. Demi sebuah cincin seharga ratusan juta rupiah, mengabaikan anak tetangga yang tidak bisa kuliah. Membiarkan banyak jiwa-jiwa menuju kegelapan abadi. Betapa egoisnya. Sementara untuk kebutuhan dan kesenangan sendiri, ia bisa bermewah-mewah. Tetapi untuk orang miskin yang tidak bisa makan, ia membiarkan mati kelaparan. Seperti orang kaya di Lukas pasal 16, ayat 19-31. Akhirnya orang kaya itu mati. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas melihat Lazarus yang duduk di pangkuan Abraham. Dia berseru, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Saudara, pengalaman yang paling menakutkan yang pernah saya alami adalah ketika saya dibawa ombak. Saya bawa selancar, saya dibawa ombak, saya dihantam ombak, saya tidak punya kekuatan lagi melawan ombak, dan selancar saya ditarik terus di pantai selatan. Saya bisa mengerti perasaan orang yang sudah tidak punya pengharapan lagi, saudara. Itu keadaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Saya bersyukur kalau Tuhan masih beri saya panjang umur. Ada orang-orang yang mengangkat saya keluar dari dalaman air. Ada saja cara Tuhan menolong, saudara. Ada saja. Seorang ibu yang refleksi kaki, lihat dari kejauhan, dan memperhatikan saya sendiri. Dan dia berteriak ketika saya lenyap dari pandangan matanya. Sehingga orang-orang di dalam pantai semua nyebur untuk menyelamatkan saya. Kalau ibu itu tidak melihat saya sudah lewat, saudara.
Saya bisa merasakan apa artinya kondisi seperti itu. Sangat menyeramkan, saudaraku. Sangat mengerikan. Saya pernah naik pesawat dan jatuh. Tidak sampai ke tanah, artinya jauh dari ketinggian. Itu luar biasa seremnya juga, saudara. Tapi nggak seserem, nggak sengeri waktu saya di bawah itu. Oleh ombak itu. Nah, betapa mengerikan ketika seseorang ada di kegelapan abadi. Dan tidak punya kesempatan lagi untuk balik ke dunia. Untuk menghiasi manusia batiniahnya. Kebenaran ini saya sampaikan. Supaya kita jangan senasib seperti orang kaya yang ditulis dalam Lukas pasal yang ke-16 tersebut. Amin, saudara. Saya tidak punya maksud apa-apa. Tidak mengintimidasi saudara. Ya, saya menyampaikan kebenaran dan itu memang saya punya panggilan. Supaya saudara-saudara sekalian selamat. Pola berpikir yang realistis dibangun dari kesadaran siapa manusia. Tanah liat. Yang kembali ke tanah liat. Kembali ke debu. Dari debu kembali ke debu. Berpikir secara realistis ini juga dibangun dari kesadaran siapakah Allah. Bahwa kita hidup di semesta yang bukan milik kita. Kita hidup di semesta yang bukan milik kita. Katakan bukan milik kita. Katakan lebih tegas, bukan milik kita. Kita hidup di semesta yang diciptakan oleh satu pribadi yang maha kudus. Sekaligus menjadi Tuhan atas jagat raya yang tidak terbatas ini. Pribadi yang menyimpan rahasia yang tidak terbatas. Tapi pribadi yang berkenan untuk dikenal oleh makhluk manusia. Yang diciptakannya dan diangkat sebagai anak-anak. Luar biasa. Kembali kepada penjelasan saya tadi. Bahwa pribadi maha agung Allah semesta alam ini menciptakan manusia. Manusia diciptakan supaya segambar dengan dirinya. Maka diciptakan menurut gambar dan rupa. Tapi ini gagal. Nah, sekarang Adam kedua, Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari cengkraman kuasa kegelapan dan menjadi teladan. Dan kitalah orang-orang yang sekarang sedang diproses untuk memenuhi rencana Allah, keinginan Allah menciptakan makhluk yang jadi anak-anaknya yang berkepribadian seperti dia. Itulah sebabnya keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya. Nah, saudaraku sekalian dikasih, untuk itu setiap kita harus berusaha mengenal dia. Berusaha melakukan apa yang dia ingini. Berusaha melayani Tuhan tanpa batas. Dan fokus kepada langit baru, bumi baru. Sebab di sanalah kita akan bertemu dengan Bapa di surga. Dan bumi ini akan menjadi lautan api. Saudaraku sekalian, jadi pengembaraan hidup kita di dunia ini hanya harus digunakan untuk mendandani manusia batiniah. Nggak ada tujuan lain. Masih bersama saya? Jadi 70 tahun umur hidup kita hari ini hanya untuk mendandani manusia batiniah kita. Jadi 70 tahun umur hidup kita di dunia ini hanya untuk mendandani manusia batiniah kita. Kalau Anda di gereja, Anda di persekutuan, Anda mendengar firman yang fokusnya adalah bagaimana bisa mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Soal makan, minum dan kesehatan, usahakan itu dengan tanggung jawab. Pasti Allah menyertai saudara. Tanpa saya doakan pun Allah pasti memberkati saudara. Nah, kalau di sini Anda mesti mendengar firman. Bagaimana menyelenggarakan hidup sebagai orang-orang yang mau memuaskan hati Bapa di surga. Nah, pola berpikir yang realistis dibangun dari kesadaran siapakah Allah. Allah adalah Tuhan dari semesta alam ini. Berarti kita tidak punya hak apa-apa atas dunia ini, juga atas diri kita. Nah, orang-orang seperti ini pasti tidak akan suka-suka hidup. Dia pasti akan hidup berusaha mengerti kehendak Tuhan dan melakukan. Inilah orang-orang yang realistis. Realistis menurut Tuhan. Berusaha mengenal Tuhan dan melakukan kehendaknya. Mempertaruhkan hidupnya tanpa batas untuk pekerjaan Tuhan. Dan fokus ke langit baru, bumi baru.
Saya tidak tahu seberapa saudara investasikan hidup saudara untuk mengenal Dia. Menurut yang saya pahami, kalau jujur, banyak orang Kristen sebenarnya masih berpikir realistis menurut dunia, tapi nggak realistis menurut Tuhan. Itu dari cara Anda meresponi anugerah Tuhan. Anugerah yang Tuhan berikan, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus, di mana Dia memberikan kita kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ingat Yohanes pasal 1 ayat 10-13 ada kata kuasa di situ. Ini adalah penebusan. Ini adalah Roh Kudus yang akan menuntun kita kepada segala kebenaran. Lalu firman Kristus atau Injil. Iman datang dari pendengaran oleh firman. Firman Kristus, remato Kristus atau Injil. Lalu penggarapan Allah. Ini penting nih. Saya sekarang mau bicara untuk hal yang penting. Tolong perhatikan. Ini anugerah. Anugerah ini anugerah yang bertanggung jawab. Anugerah Tuhan tidak otomatis membuat kita jadi benar. Anugerah Tuhan tidak otomatis membuat kita menjadi selamat. Tetapi kita harus merespon dengan tanggung jawab. Anugerah itu cuma-cuma betul. Tapi cara kita menerima anugerah tidak cuma-cuma, tidak anugerah. Tapi harus dengan usaha. Dengan respon. Apa kita mau sungguh-sungguh hidup dalam pimpinan Roh Kudus? Apa kita mau menggali firman Tuhan? Apa kita sungguh-sungguh mengerti bahwa keselamatan itu usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangannya? Dan kalau kita mau kembali menjadi seperti rancangan Allah, kita berani mempertaruhkan segenap hidup kita tanpa batas. Tuhan, aku mau menggenapi rencanamu menjadi manusia seperti yang kau kehendaki. Namaku hari ini Erastus. Tapi di langit baru sesuai firmanmu, kau kasih aku nama baru. Aku tidak tahu nama baru yang kau berikan aku apa. Tapi aku mau perbaiki Erastus ini. Bukan fisiknya, tapi manusia batiniahnya. Aku mau mempertaruhkan segenap hidup tanpa batas. Saudaraku sekalian, orang yang mempertaruhkan hidup tanpa batas berarti orang yang mengasihi Allah. Dan orang yang mengasihi Allah pasti digarap oleh Allah. Roma 8:28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Terus? Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, standar mengasihi Tuhan itu segenap. Pertaruhan segenap baru mengasihi. Dan orang yang mengasihi Tuhan, orang yang digarap, menerima penggarapan. Penggarapan di sini artinya didandani oleh Tuhan. Kalau kita tidak dengan segenap, Anda nggak bisa didandani. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan itu untuk serupa dengan Yesus, manusia yang dikehendaki oleh Allah. Yaitu untuk orang-orang yang mengasihi. Coba baca lagi 1 Korintus pasal 2. Ayat 7, 8, 9. 1 Korintus 2 ayat 7 sampai 9. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ya, ada hikmat, ada pengenalan akan Allah, ada rahasia Allah yang dinyatakan. Dan ini mendatangkan kemuliaan. Tadi sudah saya katakan bahwa semesta alam ini ada penciptanya yang punya misteri, yang punya rahasia tanpa batas. Tapi berkenan menyatakan rahasia ini kepada manusia. Siapa manusia itu? Yang mengasihi Dia. Teruskan. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia.
Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara, yang sungguh-sungguh, segenap nih Tuhan, aku segenap mempertaruhkan hidupku untuk mengenal Engkau. Segenap hidupku kupertaruhkan untuk melakukan kehendak-Mu. Segenap hidupku kupertaruhkan untuk melayani Engkau tanpa batas. Aku mau fokus langit baru, bumi baru. Yang ini, mengasihi Tuhan, ini gak segera bisa menjadi langsung sempurna. Enggak. Ini mati-matian. Ini mati-matian yang serius saja. Mati-matian. Apalagi kalau Anda tidak serius. Masih bersama saya, saudara? Jadi bagaimana Anda merespon anugerah Tuhan? Nilai respon saudara. Nilai respon saudara. Apa kamu belajar Alkitab sungguh-sungguh datang ke suara kebenaran, doa, menyangkal diri itu ya. Respon Anda itu kualitas dari sikap berpikir realistis Anda. Jadi semakin respon Anda serius, Anda semakin berpikir realistis berarti. Masih bersama saya, saudara? Semakin Anda serius dengan Tuhan, semakin realistis. Tapi di mata dunia Anda semakin dianggap aneh. Tidak realistis. Anda tidak akan menyesal ikuti firman ini, saudara. Saya tidak mengintimidasi saudara supaya membantu saya, enggak. Kalau Anda sudah mengerti firman ini, lalu Anda pergi jadilah berkat di mana saudara berada. Yang penting nanti di surga kita ketemu. Amin. Seberapa Anda berikan respon? Berapa Anda serius? Gerimis sedikit, nggak belajar firman. Aduh, saya nggak ngerti deh saudaraku. Gerimis sedikit nggak ke gereja. Itu namanya Kristen kambing. Kambing takut air, saudara. Yang mempertaruhkan hidup tanpa batas. Tidak mudah loh sempurna. Ini perjuangannya berat. Apalagi kalau Anda nggak segenap hidup. Nggak bisa. Berpikirlah realistis menurut Tuhan. Tubuh manusia itu debu akan kembali ke debu. Nggak lama. Saudaraku sekalian. Jadi kalau orang ya demi debu ini dihiasi dengan ratusan juta sampai mengorbankan orang lain, ya demi tubuh ini pasang ornamen supaya berharga di mata orang lain, itu bukan bodoh tapi kasihan. Nah orang dengar saya ngomong kan bilang itu aneh. Nggak aneh. You buktikan ya, sekarang belum, tunggu waktunya. You bisa buktikan nanti, tunggu waktunya. Ayo sungguh-sungguh saudara. Sebelum terlambat. Sadari bahwa nilai yang tertinggi dalam hidupmu. Manusia batiniahmu. Jiwamu. Selem. Di mana pikiran, perasaan, kehendak. Biarlah engkau bertumbuh. Supaya memiliki pikiran, perasaan Kristus. Dan saya akan melayani saudara. Amin.